tanpa mau lumba kona kasar banggai saluan balantan tano monondok tugon kona alam doi libu lawandang Bali doi matu beda no pai sumotuo doi batui dano manu mamuan nabi naba doi banggai lalongo doi banggai badangko mutiara oh banggai sion sion lipu akina lapus doi no anggu oh banggai sion sion mau iko dono doi matanggu komutiara kutanandayo sidudu dari malam hingga pagi ini dan dari rumah hingga ke lalu terpujilah buatmu Yesus, Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada Tuhan, sekarang selalu dan selama-lamanya. Santo Yosef, Doakanlah kami. Bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Haleluya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Melaksanakan ibadah bersama. Kami sedikit kata-kata untuk angkat
Setiap kegiatan ada namanya evaluasi, akreditasi, dan kita sambut mereka dengan welcome speech. Ucapan selamat datang kita siapkan di sini, semua sudah berjalan. Tepuk tangan untuk kegiatan yang satu itu. Dan apa itu? Mudah-mudahan evaluasi berjalan baik. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat para penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Petrus Tarukan, Guru Pendidikan Agama Katolik di SMP Katolik Santo Yosef Luhuk, Kabupaten Banggai, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, gelombang kedua tahun 2023 dengan nomor Indo Mahasiswa 23869050744. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 7A semester ganjil di SMP Katolik Santo Yosef Luhuk dengan materi membangun relasi dengan Yesus. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Satu siratullah. Gimana? Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Pagi hari ini saya akan masuk di kelas 7A untuk melaksanakan proses pembelajaran. Sebelumnya saya minta izin sama wali kelas 7A untuk masuk di kelasnya. Jadi saya akan mengajar. Jadi sekali lagi saya minta izin, dan sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih wali kelas 7A secara khusus sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk masuk di kelas 7A. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung saya untuk pelaksanaan modul ajar ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Berdiri. Berhormat. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Sehat semua ya? Sehat. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Hari ini kita mau belajar apa? Pelajaran? Oke, jadi pelajaran agama. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran agama, kita awali dari doa pembukaan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas segala berkat penyertaan kepada kami dari malam hingga pada pagi hari ini, dari sekolah, dari rumah hingga ke sekolah. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan kegiatan belajar kami. Kami mohon sertailah kami, berikan kami kesehatan dan kekuatan agar dapat belajar dengan baik. Berkatilah juga guru kami agar dapat mengajar kami dengan baik dan dengan rasa kami semua. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan yang pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih Gema sudah pimpin kita dalam doa pagi hari ini untuk memulai pelajaran agama. Jadi sebagai umat yang beriman tentu
sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas, terutama belajar, diawali dan ditutup dengan doa. Dan ini sudah dilaksanakan oleh salah satu teman kita. Terima kasih. Hari ini sebelum memulai pelajaran, Pak absen dulu ya. Hadir semua? Luar biasa, berarti kelas 7A semangat untuk belajar ya. Sebelum kita masuk dalam pelajaran atau materi, kita akan menyanyi dulu dari lagu Profil Pelajar Pancasila. Sudah hafal semua ini lagu? Sudah? Oke, sudah siap untuk nyanyi? Baik, mari kita bangkit berdiri. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada 4 poin yang akan kita capai dalam proses pembelajaran. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Masih. Materinya apa? Yesus Sang Pengampun. Luar biasa, berarti memori Anda masih sangat kuat. Baik, yang pertama, sebutkan faktor yang dapat menyebabkan seseorang untuk sulit memaafkan atau meminta maaf. Apa itu? Gengsi, egois, Menang sendiri dan menjaga harga wibawa. Berikut, apa yang disampaikan Yesus tentang pengampunan? Yesus menegaskan dengan pengampunan tanpa batas. Jadi Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa ketika ada orang yang bersalah kepada kita, kita mengampuni tanpa batas, artinya mengampuni dengan setulus hati atau dengan tulus ikhlas. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang membangun relasi dan mengapa ini penting di dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau jawab? Saya Pak, Jadi- relasi berarti membangun persahabatan. Ini penting dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalin komunikasi dan interaksi satu sama lain. Terima kasih, tepuk tangan untuk Seril. Apakah kamu mengalami kesulitan atau sukses dalam membangun relasi? Siapa yang mau jawab? Saya, Cika, silakan Cika. jawaban saya sukses karena saya mempunyai banyak teman dan sahabat baik di dalam kelas ini maupun di dalam sekolah ini. Terima kasih, tepuk tangan untuk Cika. Kita akan masuk dalam sebuah permainan. Permainan apakah itu? Mari kita lihat bersama-sama. Permainan seberapa erat kamu memahami sahabatmu. Nah, ini ada petunjuknya supaya memperlancar atau mempermudah kita dalam permainan sebentar adalah satu orang peserta didik untuk maju ke depan kelas dan peserta didik yang sudah bermain. Siapa yang mau bantu Pak untuk permainan kata ini? Saya, Ceril, silakan Ceril. Terima kasih Ceril. Oke. Nah, ini karena ada 2 orang. Jadi Ceril, siapa yang mau bantu Ceril untuk bermain dalam kata-kata ini? Cika. Oke Cika. Baik. Silakan Cika. Terima kasih sebelumnya ya. Ya. Ini untuk Cika, ini untuk Ceril. Ya. Pertanyaan nomor 1. Salah satu sikap murid Yesus dalam membantu sesama adalah sabar ya, Ceril. Siap? 1, 2, 3. Cocok? Cocok? Lihatkan teman-teman, cocok? Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir. Saya ingin meneladani Yesus sebab dia adalah
Siap? 1, 2, 3. Cocok? Tepuk tangan untuk Cherry dan Tika. Silakan kembali. Terima kasih. Terima kasih Cherry dan Tika sudah membantu kita dalam permainan kata hari ini. Nah, apa arti dari permainan yang kita sudah lakukan tadi atau yang sudah diperagakan oleh teman kita hari ini? Yaitu, sekalipun kita bersahabat cukup lama, tetapi bisa jadi kita tidak bisa memahami sepenuhnya apa yang menjadi keinginan, harapan, pikiran sahabat kita. Untuk dapat memahami sahabat kita secara baik, maka kita diajak untuk lebih sering bertemu, lebih sering berjumpa, dan lebih sering atau berbagi pengalaman satu dengan yang lain. Sehingga terjadilah komunikasi yang intens atau relasi antara satu dengan yang lain atau dengan sahabat kita. Nah, inilah arti dan makna dari permainan yang sudah kita lakukan atau kita sudah saksikan hari ini tentang seberapa mendalam kita memahami, mengerti dengan orang lain. Menceritakan tentang apa gambar di samping. Pertanyaan nomor 1. Siapa yang mau jawab? Riselin, baik Riselin, terima kasih. Silakan. Menceritakan tentang persahabatan, komunikasi, dan juga relasi. Tepuk tangan untuk Riselin. Baik, Jo, silakan. Menurut saya 3 dan 4 sangat. Nomor 3 dan 4. 4. Kenapa pilih nomor 3 dan 4? Karena mereka saya lihat sangat serasi dan sangat menyayangi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk dia. Tadi ada 4 gambar tadi yang kemudian menunjukkan relasi atau komunikasi dengan orang lain. Dapat kita lihat atau saksikan bersama gambar nomor berapa yang terjadi relasi atau komunikasi yang intens dengan sesama. Teman kita sudah menjawab tadi bahwa yang lebih menjalin komunikasi atau relasi yang baik adalah nomor 3 dan 4. Mereka itu baku peluk erat sekali dan senyum. Kita akan masuk dalam tugas kelompok, yaitu dalam pendalaman teks kitab suci. Kelompok pertama yaitu dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Kelompok 2 dan kelompok 3 adalah dari Ibrani 10 ayat 22 sampai 25. Pertanyaan atau soal, mereka baru mengenal Yesus saat itu. Pertanyaan untuk kelompok 2. Mengapa murid-murid Yohanes mengikuti Yesus? Bukankah mereka baru mengenal Yesus? Dan yang kedua adalah bagaimana proses mengikuti dan berrelasi dengan Yesus yang dikatakan dalam ayat 39. Silakan Dea. Apa yang dilakukan Simon Petrus, Andreas, dan Yakobus ketika dipanggil untuk mengikuti Yesus? Yang dilakukan mereka adalah berjalan dan mengikuti Yesus. Nomor 2. Kira-kira mengapa mereka mau mengikuti Yesus padahal baru mengenal Yesus saat itu? Karena mereka percaya dan memiliki harapan terhadap Yesus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita akan masuk di kelompok 2. Silakan kelompok 2. Hal pertama, mengapa murid-murid Yohanes mengikuti Yesus? Bukankah mereka baru mengenal Yesus? Jawabannya, hal ini memperlihatkan bahwa mereka memiliki kepercayaan yang luar biasa kepada Yesus. Soal yang kedua, bagaimana proses mengikuti dan berelasi dengan Yesus yang dikatakan dalam ayat 39? Jawabannya, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Pada kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ada yang mewakili kelompok 3?
Sikap apa saja yang perlu dimiliki agar mampu membangun relasi dengan Tuhan dengan benar. Sikap-sikap tersebut adalah hati tulus dan imannya yang tulus, teguh dalam pengharapan, saling memperhatikan, mendorong dalam kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Murid Yesus, Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus tanpa banyak alasan langsung berjalan ketika diajak untuk mengikuti Yesus. Hal ini memperlihatkan bahwa mereka memiliki kepercayaan yang luar biasa kepada Yesus. Jika mereka tidak percaya pada Yesus, maka kemungkinan besar mereka tidak akan mau mengikuti Yesus begitu saja. Selain percaya pada Yesus, mereka juga memiliki harapan terhadap Yesus. Karena kepercayaan yang luar biasa dari para murid yang baru mengenal Yesus ini, sehingga kemudian mereka mau mengikuti Yesus. Dalam Ibrani 10 ayat 22-25, kita bisa melihat hal-hal yang semestinya kita miliki agar dapat menjalin relasi yang erat dengan Yesus. Hal yang harus kita miliki, apakah itu? Yang pertama, hati tulus dan iman yang teguh. Yang kedua, teguh dalam pengharapan. Yang ketiga, saling memperhatikan, mendorong dalam kasih. Baik anak-anak, setelah kita selesai dalam penjelasan materi tadi, maka saatnya kita masuk dalam penilaian untuk menguji kemampuan Anda sejauh mana Anda menangkap materi yang sudah disampaikan tadi. Maka ini di depan ada soal, silakan Anda kerjakan. Jenis soalnya adalah pilihan ganda. Soalnya ada 5 nomor. Silakan pilih jawaban yang Anda anggap paling tepat dari opsi jawaban antara A sampai D. Silakan dikerjakan. Kalau ada soal yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya di depan ini. Nanti lembar jawaban akan dikumpulkan, nanti Pak periksa. Ada yang mau bertanya? Jelas soalnya? Kalau jelas berarti Anda sudah memahami materi yang sudah disampaikan tadi. Baik anak-anak, setelah Anda sudah selesai mengerjakan evaluasi atau soal yang ada di slide ini, maka silakan kumpulkan lembar jawaban yang sudah selesai. Anak-anak setelah selesai mengerjakan evaluasi atau tugas tadi, silakan dikumpulkan pekerjaan, dimulai dari bagian paling kanan, mulai dari Jonathan. Silakan Jonathan, berurutan ya, tertib. Barisannya Cheryl. Barisannya Riselin. Barisannya Cika. Barisannya Andreas. Barisannya Tania. Anak-anak yang terkasih,
Iman akan Yesus akan semakin berkembang bila kita memiliki relasi dengan Yesus yang makin dekat. Dekat dengan Yesus berarti mengenal secara luas tentang siapa itu Yesus, berkomunikasi secara intensif dengannya, dan lebih-lebih hidup menurut teladannya. Beberapa orang mengungkapkan kedekatan dengan Yesus itu dengan menyebut, Yesus sahabatku, Yesus teladanku, Yesus penyelamatku. Bagi kamu sendiri, siapa Yesus itu? Anak-anak, kita sudah sampai pada penghujung closing statement. Sahabat sejati adalah seseorang yang ada untukmu ketika dia lebih suka berada di tempat lain. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, untuk mengakhiri seluruh rangkaian pembelajaran kita pada pagi hari ini, tadi sudah diawali dengan doa, dan sekarang diakhiri juga dengan doa. Amin nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami selama kami proses belajar. Dan berkatilah guru-guru yang sedang mengajar kami dan kami saat sedang beraktivitas. Ya Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu demi pengantaran Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Patrick, silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, hari ini kita mengakhiri seluruh pelajaran kita pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita pagi hari ini. Berdiri. Berhormat. Selamat pagi, terima kasih juga untuk kalian semua. Banggai saluan balanta Tano lampa molumba kona kasa Banggai saluan balanta Tano monondok tugon kona alam Doi libu lawandang Bali Doi matu beda no pai sumotuo Doi batu ida no manu mamuan Nabi naba doi banggai lalongo Doi banggai badanko